kasih kepada Bapak Muhammad Fikri sudah meluangkan waktunya, Pak. Ya. Jadi di sini kita dari mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi Keperawatan Anestesiologi, Pak. Ya. Jadi di sini kita ingin mengajak Bapak berdiskusi mengenai perkembangan dakwah Islam yang ada di daerah Bapak. Ya. Dan kami juga ingin mengetahui apakah ada hal-hal yang menjadi kendala dalam melakukan dakwah tersebut, Pak. Ya. Itu maksud dan tujuan kami. Kami harap Bapak bisa memberikan informasi kepada kami, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ananda. Jadi ini tugas kelompok ya? Iya, betul Pak. Di anggota kelompoknya yang dari Bengkulu ada berapa orang nih? Berapa orang anggota kelompoknya? Kebetulan 1 orang Pak yang dari Bengkulu. 1 orang. Iya Pak Ulan. Ya. Jadi perkenalkan terlebih dahulu nama Bapak Ahmad Sukri ya, Ahmad Sukri. Jadi posisi sekarang adalah Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bengkulu Selatan. Menyikapi dari tugas yang diberikan berkenaan dengan sejarah perkembangan termasuk progres Muhammadiyah di Bengkulu Selatan, Bapak akan sampaikan secara sekilas bahwa Muhammadiyah Bengkulu Selatan itu didirikan lebih kurang di tahun 2058 ya. Ya, jadi yang dibawa oleh beberapa orang yang ditugaskan dari pimpinan pusat Muhammadiyah, baik kantor pusat yang ada di Jogja ataupun di Jakarta. Sehingga berkembang sampai sekarang di Muhammadiyah Bengkulu Selatan itu ada cabang terdiri dari 7 cabang. Namun yang aktif hanya beberapa cabang saja. Pertama, cabang Kota Mana. Kedua, cabang Sukanegeri, Palak Bengkrung. Yang ketiga, cabang Pasar Baru. Keempat, cabang Durian Sebatang. Yang kelima, cabang Palak Siring. Yang keenam, cabang Pinuraya. Dan yang ketujuhnya, cabang Pasar Mana. Tapi dari beberapa cabang itu yang aktif dalam melakukan aktivitas kegiatan itu hanya sekitar lebih kurang 4 cabang. Nah, kondisi hari ini Ananda, kondisi hari ini dengan pengaruh pandemi COVID, hampir semua aktivitas itu tidak ada yang berjalan. Karena setiap pertemuan tentu kita dibatasi dengan protokol kesehatan. Kemudian di Muhammadiyah Bengkulu Selatan kita punya beberapa amal usaha. Di antaranya ada Masjid Muhammadiyah yang terletak di Kota Mana, kemudian Masjid Muhammadiyah yang terletak di Seginim, cabang Palak Siring, dan ada Masjid Muhammadiyah yang terletak di Palak Bengkrung, dan ada Masjid Muhammadiyah yang terletak di Durian Sebatang. Kemudian Muhammadiyah Bengkulu Selatan memiliki beberapa lembaga amal usaha di bidang pendidikan. Ada SD Muhammadiyah Kota Mana yang terletak di cabang Pasar Mana. Kemudian ada SD Muhammadiyah Durian Sebatang yang terletak di cabang Durian Sebatang. Kemudian ada SMA Muhammadiyah Mana yang terletak di cabang Mana. Kemudian ada Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Palak Bengkrung, Palak Siring, itu terletak di cabang Palak Siring. Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Keban Agung terletak di cabang Palak Siring juga. Kemudian Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Palak Bengkrung terletak di cabang Palak Bengkrung, dan Madrasah Ibtidaiyah Pasar Baru terletak di cabang Palak Bengkrung. Nah, barangkali itu sekilas yang perlu Bapak sampaikan, Ananda. Selanjutnya, barangkali ada yang perlu ditanyakan, disilakan. Baik Bapak, dari penjelasan Bapak cukup jelas. Cuma di sini saya ingin menanyakan, kira-kira kalau keadaan tidak pandemi seperti ini, apakah ada kendala-kendala yang
berarti gitu Pak untuk menjalankan beberapa aktivitas dari Muhammadiyah sendiri gitu Pak. Kalau selain COVID ini Pak. Kalau Kalau kendala, sebelum COVID. barangkali kendala secara umum, kita terbatas SDM, sumber daya Gitu. manusianya, yang mempunyai kesadaran tentang arti penting sebuah perjuangan di organisasi atau di Perserikatan Muhammadiyah. Ini terbatas dengan SDM. Kemudian memang Muhammadiyah Bengkulu Selatan tidak punya amal usaha yang bisa menghasilkan secara penuh untuk memberikan sebuah pendanaan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah Bengkulu Selatan. Sehingga memang terkendala dari sisi dana, dari sisi finansial. Bagaimana kita untuk mengadakan kegiatan yang lebih besar skalanya, tapi kita tidak punya dana yang pasti yang menghasilkan dari bulan ke bulannya, Nanda. Nah, sekarang Muhammadiyah Bengkulu Selatan mempunyai amal usaha yang baru, yakni Klinik Muhammadiyah, Nanda. Di Klinik Muhammadiyah yang sudah kita dirikan beberapa tahun yang lalu, dan saat ini di tahun 2020 ini, di bulan November atau Oktober ini sudah ada semacam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga, dan dalam waktu dekat akan ada semacam rekrut pegawai baru. Nah, di kendalanya yang pertama SDM, yang kedua dari sisi finansial, dari sisi pendanaan, yang ketiga barangkali mobilitas ini dengan jarak yang katakanlah lumayan cukup jauh, sehingga dalam pertemuan saja semua pengurus itu tidak hadir secara keseluruhan. Itu barangkali Anda yang bisa sampaikan. Begitu. Terusnya silakan. Iya Pak. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain lagi? Mungkin saya mau bertanya tentang tadi kan Bapak menjabarkan kalau dari beberapa cabang ranting di Bengkulu Selatan, iya Bengkulu Selatan itu kan hanya beberapa yang aktif ya Pak? Iya. Hanya 4 tadi kalau nggak salah dengar. Iya. Nah itu yang sisanya itu seperti apa gitu loh Pak? Terus apakah ada cara-cara lain untuk implementasi yang lain untuk bisa meningkatkan agar aktif gitu Pak selain yang 4 itu? Selama ini apa yang sudah dilakukan gitu Pak? Mungkin. Kalau upaya kita lakukan, kita sering menghimbau, mengajak. Kemudian kegiatan pengajian juga ya, pengajian rutin yang dilakukan oleh pimpinan daerah itu biasa juga kita tempatkan di cabang-cabang. Jadi kita alokasikan di cabang. Jadi setiap cabang kita bawa untuk pengajian di cabang yang tidak begitu aktif dalam aktivitas kegiatan perserikatan. Kemudian ada beberapa orang yang kita munculkan, yang kita kirim dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Bengkulu. Ya, tapi ya namanya kesadaran Anda, kesadaran memang tadi dari SDM yang kurang, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak terlalu berpengaruh terhadap aktivitas yang dilakukan di cabang Muhammadiyah. Apalagi saat ini memang terkendala dengan pandemi COVID ini, yang seharusnya muktamar itu kita lakukan di bulan Juli 2020, namun karena suasana pandemi ini sehingga tidak bisa dilaksanakan muktamar, secara otomatis roda pergantian kepemimpinan itu tidak bisa kita laksanakan karena mekanisme yang ada ya harus dilalui dengan muktamar terlebih dahulu, baru nanti setelah muktamar agendanya ada muswil, musyawarah wilayah untuk mengganti pengurus wilayah Muhammadiyah. Kemudian setelah muswil baru dilaksanakan musda, musyawarah daerah Muhammadiyah. Lalu setelah musda baru diadakan muscab, musyawarah cabang untuk mengganti pengurus cabang, dan musran untuk mengganti pengurus musyawarah ranting. Jadi bagaimana aktivitas yang kita lakukan memang agak terkendala. Andai kata memang sudah dimungkinkan untuk kita lakukan musyawarah, barangkali dengan adanya perubahan pengurus bisa menunjukkan semangat baru dalam melakukan aktivitas perserikatan. Itu Nanda.